Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberi kesempatan hidup. Artinya kita masih mempunyai kesempatan banyak. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan beramal soleh, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk memilih tempat nanti di akhirat yang harus ditentukan hari ini dan seterusnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan orang itu berdasarkan pilihannya di dunia. Orang yang masuk surga adalah orang yang telah memilih surga ketika hidupnya pada saat ini. Demikian juga orang yang masuk neraka karena dia tidak memilih surga atau memilih neraka. Pada kesempatan ini akan kita pelajari tentang hadis dari Minggu Maram tentang masih zakat ziro'ah. Kemarin kita bicarakan bahwa zakat ziro'ah itu ada nisab. Nisabnya itu 5 wasak. Kemudian kalau tidak bisa ditakar, ya, ditentukan saja tiap 10 itu 1. Kalau nisab mangga itu kan sebesar ini ya, itu 1 sok gitu ya. Genep puluh teh genep mirah. Kan orang melakna cuejeun. Diamisan ku Allah, diasakeun ku Allah. Tapi ingat bahwa yang diberikan itu harus yang terbaik. Ulah paretotna. Kita sudah bahas ya. Dan itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. 267. Ya, rahmatullah. Ini sudah dibahas tapi diingatkan kembali bahwa zakat itu harus yang baik-baik. Nah, coba 267. Mohon. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata dengan enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Jadi bukan hanya zakat ziro'ah, tapi juga zakat-zakat yang lainnya, termasuk zakat fitrah. Nah, kan ya pengkuraskin, raskin kenal. Kita sendiri tidak mau memakannya kan gitu ya, atau memasukkan uang ke kain celeng teh, mesti pungguh teh lupa nanti. Jadi asupkeun ge hese. Katempuhan karunya bendahara dipicen lebar, diampihan dipasihkeun era. Ya. Kita buka hadis nomor 638. An Sahl bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu qala
Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharastum fakhudhu wada'u as-sulusa fa illam tada'u as-sulusa fada'u al-rubu'a. Rohul khamsatu illa bin Majah wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami, apabila kamu menaksir maka kerjakanlah, tetapi bebaskanlah sepertiga. Jika kamu enggan bebaskan sepertiga, bebaskan seperempat. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 teh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Keterangan hadis nomor 638 tidak sah karena dalam syaratnya ada seorang yang tidak diketahui hal keadaannya. Dalam istilah bahasa Arab itu majhul. Tapi kita lihat dulu ini keterangannya yang dimaksud. Tinggalkan sepertiga atau seperempat. Ini maksudnya jangan sampai kita memadorotkan orang yang punya harta. Bahkan bisa dilihat begini. Ini memang sudah nisab, tetapi keluarganya banyak dan keluarga miskin. Boleh diserahkan dulu, tapi kita serahkan lagi. Kan mereka juga berhak. Seperti zakatul fitri, orang miskin itu boleh zakat, sebab dia ingin membersihkan siamnya. Tapi jangan dicoret dari daftar mustahil. Nah ini tinggalkan sepertiga atau seperempat. Dan ini juga menunjukkan boleh ditaksir. Ini yang ditaksir itu biasanya zakat ziroah, zakat pertanian. Di domba mah teu tiasa ditaksir di etang we hiji-hiji. Tapi kalau pare itu sabaraha tonen, nah tukang pare oge siga nama cenah. Dilihat dari fisiknya, tapi kan ada padi yang nanti apa puso tehnya ditinggali fisiknya, atau tangka buah mangga lihat sabaraha itu saya zakatna. Pom hiji dua mah gampil, tetangga bisa, tapi itu juga kan bisa dilaksanakan setelah panen. Dan kemarin kita bicarakan apabila panen keluarkan zakatnya. Itu dalam menaksir, jadi taksiran itu boleh. Pada prinsipnya jangan sampai memadorotkan orang yang berhak zakat. Sebab ada orang yang hidupnya itu tergantung kepada pertanian, dia tidak punya apa-apa lagi, hanya itu. Dan itu juga bukan hanya untuk makan, padinya juga kadang-kadang dijual ya untuk keperluan yang lain. Kan di lembur aya leuit, tiga niti kapur aya leuit, dan leuit yang paling besar adalah di Ciumbu leuit. Iya itu cenah. Saya ambu, jadi ambu itu kan inungna leuit tadi. Jadi kalau kami keluarganya kecil, leuitna kecil. Nah ini bukan hanya untuk dimakan. Jadi kalau habis beras, helar kan, sama di lembur menutup. Ibadah hajat nutuna terseueur. Apabila memang punya keperluan itu dijual. Tapi kita jangan sampai da ieu mah cenah bisi aya itu ieu bisi gering ke rumah sakit, insyaallah gering. Tuh nya mata oke. Tapi kalau kita bertawakal kepada Allah, mengeluarkan harta, memang ada kewajiban gitu. Urusan nanti, urusan sakit, urusan keperluan itu urusan nanti. Sebab jika dia perlu, nanti orang lain yang punya kelebihan itu harus membantu yang kekurangan.
Itu pada dasarnya demikian. Jadi boleh taksir. Hadis nomor 639. Ini juga masih taksir menaksir. An Attab bin Asidin radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyufrasal ainahu kama yufrasan nakhlu wa tu'khadha zakatuhu zabiban. Dari Attab bin Asid radhiyallahu anhu yang berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah supaya anggur itu ditaksir sebagaimana ditaksirnya kurma dan diambil zakatnya dengan anggur kering, zabib, kismis ya, sama diriwayatkan oleh Lima dan pada sanadnya ada inkito. Inkito itu munqati ya. Munqati itu ada yang tidak nyambung antara satu orang dengan gurunya. Penyambung nanti apakah dia itu tidak bertemu, apakah dia tidak sejaman. Kalau kata Muslim asal sejaman saja. Kalau Imam Bukhari menyatakan harus bertemu. Atau memang kalau tidak sejaman mah jelas ini dari siapa? Ada satu orang yang tidak disebut. Itu pada zaman dulu. Kalau pada zaman sekarang mah ayat media. Dan inkito ini termasuk dhaif. Keterangan anggur dan kurma dan lain-lain yang basah zakatnya diambil dari benda-benda yang sudah kering. Sesudah ditaksir susutnya supaya pemerintah tidak bekerja buat mengeringkannya. Ini juga termasuk fasilitas yang ada di Laz, lembaga amil zakat. Apakah ada untuk mengeringkannya atau lanjut dengan sakit itu kantor wungkul. Kalau kantor wungkul tidak menerima yang lain kecuali uang. Domba tong kadinyakeun kewe hasilna. Anggur kering itu kan beda dengan anggur basah. Kalau anggur basah kita memang makannya anggur basah, tapi kalau sudah lama kan jadi kering, ini mengeringkannya jadi masalah. Dan tempatnya juga akan berbeda. Harus tempat terbuka. Kalau yang kering itu kan bisa dipak. Demikian juga kurma. Nah, di sini menunjukkan kepada ukurannya dengan takaran, bukan timbangan. Kalau timbangan, anggur kering dan anggur basah itu beda. Kurma basah dan kurma kering juga beda. Nah, di sini juga menjadi pengetahuan bagi kita. Di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan anggur dan kurma. Di Arab itu memang banyak anggur. Di orang banyak pengangguran. Jadi di Arab itu banyak anggur sampai dikirim kismisnya ya. Memang dalam Quran juga disebut. Dalam Quran surat Al-Mu'minun, surat An-Nahl, seolah-olah anggur dan kurma. Dalam bab zakat juga ada. Bab zakat ayat sebelumnya 266 itu tentang anggur. Lahu jannatun min nakhili wa a'nab. Dia mempunyai kebun kurma dan anggur. Nah, di sini juga tidak termasuk anggur dan kurma saja dan yang lainnya. Kalau tomat atau dikeringkeun. Naon sok dikeringkeun teh? Sawu, sare. Kade tah. Moe nate kadah di kadah ngamoi tahu mah. Isi kula leuh. Waru kante. Oke, ngoram. Jadi pada dasarnya jangan menyusahkan laz.
harus saling memudahkan. Hadis ini dhaif, tetapi dapat diambil kesimpulan walaupun hadis ini dhaif dan tidak menggunakan hadis ini, dapat dipahami bahwa lebih baik zakat itu dengan barang yang tidak menyusahkan lagi. Nah, di sini hanya disebutkan anggur kering dan kurma kering. Hadis nomor 640. Nah, di sini zakat perhiasan, zakat emas. Tadi asa apa sebenarnya kamarinya? Terus satu mawi sebutnya asa apa? 640. Telah lupa satu hari adik itu tua kumaha. An Amri bin Shu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum anna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha wa fiyya ibnatiha masakatani min zahab faqala laha atutina zakata hadza qala la qala ayasurruki ayyusawwirukillahu bihima yawma qiyamati siwaraini minna fa'aqadhuma rawahu salasatu wa isnaduhu qawiyyun wa sahhahu al-hakim min hadithi Aisyah. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari datuknya, semoga Allah beri kepada mereka, bahwasanya seorang perempuan datang kepada Nabi. Jadi memang pada zaman dulu itu kalau ada masalah datang ke Nabi. Kalau ada masalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum itu datang ke Nabi. Tapi eta teh Pak, supaya tidak banyak yang datang ke Nabi, sebelum bertanya teh kada sedekah heula. Nya cik urang tingali ayatna. Surat naonnya? Mujadalah ayat sabaraha? Mujadalah teh. Sok cobi. Ieu mah pilih ibu-ibu bade ka Ustaz Ahmad cenah. Saya pernah itu ya di WA SMS gabung teh gitu. Ustaz cenah menikah teh dijawab. Tanya Ustaz teh boga puasa. Rek ngajawab kumaha? 20 ngajawab, 20 carekan. Ayat berapa? Ayat 12. Coba di awas satu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum orang miskinnya di kurungannya. Tadi dia nanti ayat Al-Quran. Cobi. Hendaklah mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Malahan mah kayak sumbing muka Ustaz teh. Naon masalah teh? Tegaduh beas na Ustaz. Rek sedekah kumaha sudah anjeun lagi ka masalahna tegaduh beas. Tapi kan di Ustaz mah aya wae teh. Terabi ka atas ditaros, saya sok meser beas tara. Ustaz mah aya wae, sanes aya wae sok meser mah bojo cenah. Pro kan Ustaz gaduh sawab. Nah, di sini ya mah ayat Quran ya. Jadi sedekah di sana ada tafsiran kepada yang miskin. Nah, sini juga ayat ini menganjurkan sedekahnya. Dan harus memikirkan bertanya ke ustaz teh hal-hal yang berkaitan dengan agama yang pelik. Begitu mah. Aya sering langsung Ustaz cenah ieu. Bari naoskeun. Nomor Ustaz anu sabaraha? Gitu. Banyak paling banyak itu. Jadi disangka ada nomor abdi apa, Ustaz anu teh apa?
Pernah suatu saat saya kirimkan dadinya teh Ustadz Nurdin, dibuka aku abdi, ya 5 Nurdin teh. Mana teh bapen iya, nah iya pada sok khutbah teh kitu. Dikirimkan Ustadz saya Nurdin eta sakitu ge Nurdin. Ya kita lanjutkan ini. Datang kepada Nabi SAW bersama anak perempuannya yang masih kecil ya. Di tangan anaknya itu ada 2 gelang dari emas. Ini gelangnya besar. Di Arab banyak seueur emas ya tuh. Paling banyak di Indonesia. Jawa Tengah. Iya itu. Enggak ya yang paling terkena emasnya. Kan saya rencana mereka mana? Mereka Dubai, beri naon, beri Mesir emas. Wah gaya itu. Hanya kah diterus lagi. Nah aja itu umroh kita oke. Sebelumnya kantos ke toko emas di etang itu terjadi. Namun toko emas di Madinah mah di Pengker teh. Masjid Nabawi nya di Pengker mah toko emas mongko. Ain pangpengker teh pan ibu-ibu teh. Dan bapak-bapak mah jalanna ka sisi ka dieu. Tara kadinya aya eta ge jalan tapi ngan hiji. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sakitu teh. Ka Pengker toko emas. Ini memakai 2 gelang dari emas. Di sini sebutkan masakatan min dahabin gelang, masakatan itu besar. Maka sabda Rasulullah SAW kepada perempuan yang datang itu bukan kepada anaknya. Apakah engkau beri zakat bagi ini atau sudah dikeluarkan zakatnya belum? Maka perempuan itu menjawab belum. Di sini tidak belum. Sabdanya, apakah engkau suka bahwa Allah menggelangkan dengannya di hari kiamat dengan 2 gelang api? Maka ia campakkan keduanya. Campakkan teh dibuka, dialungkeun teh dipasihkeun di ka Rasul. Ada angka 1. Di lain riwayat ada keterangan bahwa ia campakkan 2 gelang itu maksudnya ia serahkan sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul, sebagai infak fisabilillah. Teu aneh, mari di dieu mah pan masa seueurnya tadi teh. Jadi pami bapak, ibu-ibu hoyong emas seueur, emasna berat. Nikahna kedah ka. Nya ani mah abdi gaduh rencangannya. Oh, ieu pan. Da nuduhkeun ari kitu. Sawi yang itu gitu ya. Pada kayak gerinting gitu nya. Aslinya nyarios ieu mah cenah emasna seueur. Cenah aya kana 1 kilo mah. Cek abdi teh. Tah jalma eta emasna aya 100 kilo. Manya cenah sae. 100 kilo sok taroskeun kitu. Dan memang carogena ada ageung. Kurang solo. Ini menunjukkan zakat perhiasan ya. Ada zakat emas, ada zakat perhiasan. Kalau zakat emas itu apabila sudah sampai nisabnya itu antara 80 sampai 90 gram. Sehingga ada orang yang menyatakan ini 85. Kita sudah bahas itu. Nah, 200 dirham ya 200 dirham atau 20 dinar. Wah itu hilafnya orang buka itu hilafnya ayat hadis nomor genep 27. Nah hartosna coba. Telah bersabda Rasulullah SAW, apabila kamu punya 200 dirham dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham, 2,5%.
dan tidak wajib atasmu hingga 20 dinar dan mengendap 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar. Setengah dinar itu dari 20 dinar itu 2,5%. Kan kita sudah hitung 1 dinar itu 4 gram. Jadi kalau 20 dinar 80 gram antam gitu. Dan ini jadi ukuran, jika uang kita ayat 80 juta dan sudah mengendap 1 tahun, maka keluarkan zakatnya berapa? Ya sabarah 80 juta dah. 2 juta. Tinggal juta nama 2 juta. Alah, jangan gitu. Tapi tinggali 80 nah tuh. 2 juta tersakadi. Kami dibandingin sekarang 80. Atau masa tahun 2 jutanya tahun harap. Wah, tahun payun apa? Patas ngirangan jadi 80. Itu 78. Pada dikirangan oleh namihan. Rupiah mah namihan, tak apa namihan zakat deui. Diambil zakat. Nah, ini perempuan ini kita kembali ke 640. Perempuan ini sudah tahu kewajiban zakat. Karena itu Rasulullah bertanya sudah dikeluarkan zakatnya belum? Katanya belum. Di sini tidak ya? Tidak, artinya belum. Berarti kalau belum dia tahu. Nanti kalau tidak dikeluarkan kemudian dipakai, nah ini zakat perhiasan. Kalau zakat perhiasan itu 1 kali kepemilikan. Sekalipun zakatnya harta perhiasannya 80 gram. 80 gramnya sekali nganggo 10 gram. Ngadinten gentos misalnya. Zakat nama sekali ya. Dipastikan ke putrana itu harus keluarkan zakat lagi. Iya, itu kepemilikan. Jadi seorang ibu punya emas walaupun hanya 3 gram atau 1 gram emas perhiasan perak, keluarkan zakatnya. Dipastikan ke putrana memiliki ganti. Itu harus dizakati lagi. Walaupun 1 gram. Dan itu satu kepemilikan. Kalau meminjam tidak. Sebab ada yang menyatakan 1 kali pemakaian. Waduh, 1 kali pemakaian mati. Iya, sadinten 2 kali nganggo. Memakai tidak keluar zakat memakainya. Emas perhiasan tapi tidak dipakai. Itu tidak keluar tidak mengeluarkan zakat karena memakainya tapi kepemilikannya. Kalau memakai mah tuh anu meser emas sok dicobian. Begitu itu jadi sabarang kali itu zakatnya. Jadi meminjam tidak, tetapi ada pertanyaan, buat apa meminjam? Kalau nyoba boleh ya, itu kan meminjam juga kata kok. Tapi buat apa meminjam? Ia mesen abadai ka uleman, lebih baik tidak. Begitu kan, coba kita. Adean ku kuda beureunya. Kami ago bupai payung butut mah, ago ku boga dulur jadi pejabat. Ini juga menunjukkan bahwa yang memiliki emas ini ibunya. Dan anaknya masih kecil, anaknya tidak tahu apa-apa. Ibunya. Tapi kalau anaknya sudah dewasa, nah itu dikasihkan. Kecuali anaknya itu diberi antingnya. Anak kecil kan suka itu, ya. Tapi ayeuna mah teu kenging apalagi tidak pakai kerudung anakna teh. Dicamret gitu. Diincar. Sakinten diincar dulu pernah itu. Iya make awar-awaran getih ku penjahatna teh dicoken dipegagetihan si orok teh. Sini menunjukkan bahwa pemiliknya adalah ibunya bukan anaknya. Dari sini juga fa'alqat kuma alqat diberikan kepada Rasulullah.
karena dia ingin lebih mendapatkan pahala yang banyak, karena itu dikasihkan. Dan memang pada zaman Rasulullah SAW membuka gelang itu mudah. Bahkan Rasulullah SAW khutbah Idul Fitri, kata Rasulullah SAW, perempuan itu kurang ibadahnya, sebab dalam satu minggu dia tidak beribadah. Misalnya dalam satu bulan ada misalnya rata-rata satu minggu, kemudian nifas itu. Karena itu banyaklah sedekah. Nah, bila itu muka sorban Rasul, muka sorbannya dikit pun. Kayak sama ibu-ibu harita kaum muslimin ngalung-ngalungkeun eta perhiasan sigana di urang moal. Tapi ada idenya margi kantos aya di hiji masjid. Itu lebih baik mengeluarkan uang saja begitu ya. Gitu. Ya dai mah lebar satu. Nah, sini juga menunjukkan di Arab banyak emas. Itu zakat perhiasan. Hadis 641. An Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha kana tabasu awdahan min zahabin faqalat ya Rasulullah akanzun huwa qala idza addaiti zakatahu falaisa bikadzin rawahu Abu Dawud wa Daraqutni wa shahahul Hakim. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Ummu Salamah itu biasa memakai kalung dari emas awdah. Ummu Salamah itu siapa? Istri Nabi. Di istri Nabi itu beda-beda, ya. Beda-beda perhiasannya tidak sama. Mun urang kumaha. Malahan ada yang punya emas satu kotak satanggeum sakit. Saya mau kenal lagunya segenggam sakit. Itu Maria Al-Qibtiyah, karena emasnya pemberian dari Raja Najasyi. Nah, ini mungkin Abu Salamah yang memberikan kepada Ummu Salamah warisan katanya dia bertanya ya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah ini termasuk kanzun, simpanan yang terlarang? Nah, ini mah kaitannya dengan Quran surat At-Taubah ayat 34-35. Itu teh sudah dibaca, mau dibaca lagi? Baca lagi cenah. 34-35. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan nahib dari mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nah, itu Ummu Salamah itu ini emasnya bukan dari Rasulullah SAW, mungkin warisannya dari Abu Salamah. Karena itu dia bertanya, jangan sampai Rasulullah tidak tahu bahwa beliau punya emas. Karena itu bertanya. Biasanya Rasulullah SAW kalau tahu langsung seperti tadi, melihat gelang emas, sudah keluarkan zakatnya belum? Nah, itu langsung gitu ya. Kalau ini Ummu Salamah kan tidak dilihat oleh Rasulullah, karena itu Ummu Salamah bertanya, saya pakai kalung ini, apakah ini kanzun? Kata Rasulullah SAW, jawabnya, jika engkau telah tunaikan zakatnya bukanlah kia simpanan.
Jadi kanjun itu harta simpanan. Jadi dua yang disimpan itu, emas dan uang. Uang yang seharga emas 80 gram. Nah, di sini saya ulangi lagi, ada perbedaan pendapat. Ini juga termasuk simpanan itu seperti tanah. Karena dia beli tanah, padahal orang ayah bisa tanah, akhir naon tanah gitu. Padahal dia tahu proyek jalannya kadinya. Jalan tol, atau harganya kan sekian. Nah, ada yang menyatakan itu juga kanzu. Kalau ragu-ragu keluarkan saja sodako. Di sini kan sodako. Ini hanya 1 tahun sekali. Dan bisa saja diartikan ini adalah zakat perhiasan. Apakah ini yang terlarang? Kalau sudah dikeluarkan zakatnya, tidak. Sebesar apapun emasnya itu, misalnya emasnya perhiasannya ada lebih daripada 80 gram, tidak setiap tahun, hanya sebagai kepemilikan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Daraqutni dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Ya, sampai di sini barangkali ada pertanyaan. Zakat itu nama bang, zakat dagang, zakat harta galian. Ya. Mohon maaf. Caranya begini, kita lihat, kita misalnya 80 juta ya, 1 gram 1 juta. Lihat tanggalnya. Apakah pernah mengendap 1 tahun lebih daripada 80 juta itu, atau pernah dipakai sehingga kurang? Nah, ternyata misalnya pada bulan Ramadan, kita hitungnya Ramadan ya. Kalau tidak Ramadan kan walaupun belum 1 tahun keluarkan zakatnya supaya kita ingat dah karena Ramadan emut wae. Ayeuna sasihna sok Islamna. Saban kaping nyala apa hade urang deui. Nah, apabila misalnya 1 Ramadan sampai Ramadan yang akan datang atau dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan sekarang, ternyata ada yang pernah kurang dari 80 juta. Ya, tidak. Itu kita pernah dipakai untuk keperluan berobat misalnya 10 juta, berarti pernah 70 juta ya. Nah, naik lagi 80 juta, dihitung lagi dari sana. Itu. Oh iya, dihitung semuanya. Oh iya gitu, maksudnya gitu ya. Jadi kalau 100 juta berarti 2,5% dari 100 begitu. Ini batas nisab, itu batas minimal gitu. Kalau lebih, tapi kalau kurang, nah kapan 80 juta lagi? Umawi itu teh tanggana teh kade. Teh biasanya di buku tabungan mah tanggana teh kan tanggal Masehi. Nah, kada kaungan eta teh diakurkeun tanggal Masehi teh hari teh. Sebab ini zakat 1 tahunnya itu 1 tahun Hijriah. Itu ya. Kalau lebih 2,5% saja. Demikianlah, semoga ada manfaatnya. Semoga kita semangat untuk mengeluarkan zakat supaya hartanya banyak. Barakallahu.